Halo, apa kabar kalian semua para pendengar? Do you believe it or not? Jadi malam ini gue mau menceritakan tentang kejadian gue dulu waktu sama keluarga gue tinggal di Bekasi ya. Jadi waktu pertama kali gue tinggal di Bekasi, gue dapet rumah atau gue dapet tempat tinggal yang suasana itu perkampungan. Dan menurut gue ini bukan kampung sih, karena kanan kiri depan belakang rumah gue itu adalah kebun. Jadi kayak bisa dibilang nih hutan ya. Tetangga gue juga jaraknya berjauhan kok. Jadi antara rumah gue dengan rumah yang lain itu juga jaraknya berjauhan gitu loh. Rumah yang paling dekat yaitu samping kiri rumah gue. Jadi posisinya gue ini ngontrak ya, di kontrak petakan. Ya you know lah kalau kontrak petakan kayak gimana ya kan. Jadi kebetulan rumah yang gue tinggal ini adalah kontrakan petakan yang rumahnya itu cuman ada 2 rumah. Sebelah kanan itu rumah kosong yang bentuknya pun sama kayak rumah yang gue tinggalin, petakan juga. Dan sebelah kiri itu rumah pemilik kontrakannya gitu loh. Nah belakang gue itu empang plus kebun pisang ya kan. Terus samping kanan gue rumah kontrak petakan yang kosong, sampingnya lagi itu pohon-pohon juga, pohon pinus, pohon kelapa, terus pohon pisang juga. Pokoknya kebun lah itu sebelah kanannya sana. Dan depan rumah gue itu depannya ada teras. Dan terasnya itu ada baliknya. Nah, terus di depan rumah gue itu posisinya adalah jalan raya ya. Jadi gue mau jelasin tentang deskripsi rumah gue dulu gitu loh. Depan rumah gue itu jalan raya. Di seberang jalan rayanya adalah ada 3 pohon pisang, tapi jaraknya itu nggak deket ya, berjauhan. Kurang lebih jarak dari pohon pisang ke pohon pisang yang lain adalah kurang lebih 4 meteran lah gitu loh. Nah jadi pertama kali gue datang ke rumah ini sama keluarga gue juga ngelihatnya ini kok rumah begini banget gitu loh ya kan. Karena ini ya dari deskripsi rumahnya juga ya ini tetangga aja jaraknya berjauhan. Jadi kalau misalkan terjadi sesuatu ya susah juga sih kita minta tolong sama tetangga juga gitu loh ya kan. Ya udahlah, tapi karena gue juga masih tinggal sama orang tua gue, ya mau nggak mau gue harus ngikutin dimanapun orang tua gue tinggal, ya gue harus ngikut gitu loh. Nah jadi sekitar 1 minggu pertama kali gue tinggal di sana. Jadi kan orang tua gue itu emang tidurnya suka malam ya. Dan mereka itu suka yang namanya ngobrol berdua gitu loh. Nah posisinya depan rumah gue itu kan ada balik ya. Nah jadi ada satu cerita orang tua gue lagi ngobrol di balik tersebut, depan rumah atau teras rumah ya. Posisinya itu tengah malam sih, kurang lebih jam 12-an lah intinya. Ketika lagi asik-asik ngobrol, tiba-tiba orang tua gue dengar itu jelas banget gitu loh. Dari sebelah kanan rumah gue, ya kan, yang kebun itu. Nah, itu ada suara cewek ketawa. Nah, yang gitu ya kan, you know lah itu wujudnya seperti apa ya kan, dan siapa yang ketawa you know lah intinya gitu loh. Nah karena orang tua gue ini orangnya berani ya kan, akhirnya suara ketawa itu dihiraukan ya kan. Tetap aja orang tua gue itu tetap ngobrol gitu kan. Nah ketika lagi asik ngobrol, makin lama itu suara semakin kecil ya kan. Berarti itu
makhluk, berarti kan posisinya deket. Karena kalau kata orang suaranya jauh itu dianya deket. Begitupun juga dengan sebaliknya, ya kan. Nah, ketika lagi asik ngobrol, sialnya itu adalah nyokap gua kan ngobrol itu kan saling berhadapan ya kan. Nah, kebetulan nyokap gua ngadepnya itu ke arah bokap gua dan ke arah kanan rumah gua yang ada suara ketawa itu ya kan. Lagi asik-asik ngobrol, terus tiba-tiba yang tadi suaranya pelan, tiba-tiba nyokap gue ngeliat gitu loh, di pohon pisang itu nongol kepala kayak orang ngintip gitu loh, kayak orang ngintip tapi kepalanya doang, kepala terus sama rambutnya panjang gitu loh. Akhirnya nyokap gue pas ngeliat itu langsung bilang kan ke bokap gue. Akhirnya orang tua gue untuk memutuskan untuk masuk ke dalam rumah dan akhirnya tidur. Nah, cerita selanjutnya adalah ini pengalaman dari gue sendiri langsung gitu. Nah, ketika gue lagi tidur ya kan, tengah malam itu gue mau turun kencing ya kan. Gue kebangun, gue pengen kencing, akhirnya gue kamar mandi ya kan buat kencing. Pas gue lagi asik kencing lah intinya gitu kan. Tiba-tiba di samping rumah gue, yang tadi gue ceritain di awal, samping rumah gue kan yang kanan itu adalah rumah kosong gitu loh. Tiba-tiba ada suara orang lagi mandi. Biur. Lah sontak gue juga mikir dong. Lah, itu suara apaan? Kan rumah sebelah kanan gue kan kosong gitu loh. Dan siapa juga yang mandi tengah malam gitu ya kan? Akhirnya gue cepet-cepet untuk selesaiin kencing gue. Selesai gue kencing, gue balik lagi ke kamar ya kan. Gue mikir, itu tadi suara apa ya? Perasaan sebelah kanan rumah gue itu adalah rumah kosong gitu loh. Dan itu nggak ada ya dari awal gue pindah sampai gue sekarang gue nempatin gitu loh, itu nggak ada yang namanya orang numpang mandi atau apalah gitu loh. Tuh gitu, ini waktunya tengah malam loh guys ya kan. Akhirnya gue lupakan aja ya kan, karena kan gue nggak mau yang namanya terlalu takut gitu loh, nanti yang ada malah dia makin seneng kan ganggunya. Akhirnya gue lupain aja. Nah, setelah dari kejadian itu gue punya pengalaman mistis ya kan, 2 hari setelah kejadian yang tadi gue turun kencing itu loh. Nah, jadi gue itu dulu setiap sore itu selalu duduk di depan teras gue itu yang ada balai ya kan. Nah, posisinya itu gue duduk di teras itu sekitar jam 5:30 sore ya kan, menjelang maghrib ya kan. Nah, sekitar 15 menit atau 20 menit azan maghrib kan. Nah, pas azan maghrib itu nyokap gue kan udah manggil gue ya, Der, ayo masuk. Akhirnya ya udah, gue nggak mau yang istilahnya ya udahlah gue hiraukan aja omongan nyokap gue itu kan. Gue tetap masih duduk gitu loh di balai tersebut ya kan. Ketika gue lagi asik duduk, dari arah depan rumah gue ya kan, posisinya kan gue duduk di balai itu ngadepnya ke jalanan gitu loh, ke depan rumah gue ya kan. Nah, yang tadi gue ceritain itu yang ada 3 pohon pisang yang jaraknya kurang lebih 4 meter lah, dari pohon pisang 1 ke pohon pisang 2 gitu. Nah, seketika ada bayangan putih terbang sekelibet cepet banget ya kan. Karena gue penasaran apa itu yang gue lihat ya kan, gue mencoba untuk memfokuskan gitu loh ke pohon pisang yang kedua itu ya kan. Sialnya pas gue lagi memfokuskan ke pohon pisang yang kedua itu, bagian atas ya, bukan yang bawah, bagian atas, tiba-tiba muncul lagi tuh makhluk. Tapi untuk masalah pergerakan itu nggak cepet dari sebelumnya gitu. Ini lebih melambat, seret gitu, dari pohon pisang kedua ke pohon pisang ketiga. Itu gue jelas banget
Dan yang gue lihat itu adalah pocong terbang. Dan gue itu bener-bener yang namanya takut lah intinya ya kan. Akhirnya gue memutuskan untuk masuk ke dalam rumah ya kan. Gue lari, gue masuk ke dalam rumah. Terus nyokap gue lihat dong, kamu kenapa? Nanya ke gue kan, kamu kenapa kok lari ngos-ngosan juga gitu loh. Ya gue ceritain lah apa yang tadi gue lihat ya kan. Nyokap gue langsung bilang, iya emang ya rumah ini emang agak sedikit ini sih serem gitu loh. Karena ya dari pengalaman orang tua gue yang ngalamin itu selama tinggal di situ tuh udah banyak banget cerita mistis gitu loh. Dan sosok yang gue lihat tadi barusan itu adalah pocong terbang. Dan gue lihat jelas banget itu ya kan. Wujudnya itu seperti kayak lontong gitu loh. Atas sama bawah keikat gitu kan. Tapi bagian tengah gak ikat. Nah gue lihat juga jelas banget itu. Kain kafan itu bukan putih terang ya gitu loh maksudnya. Itu dia putih kecoklatan. Jadi kayak baju putih terus kita main di lumpur guling-gulingan ya kayak gitu. Dan gue bener-bener baru pertama kali ngalamin atau melihat langsung yang namanya pocong terbang lagi ya kan. Akhirnya alhamdulillahnya gue tinggal di rumah itu juga gak lama sih ya. Kurang lebih hanya cuman 3 atau 4 bulan gitu. Ya karena kejadian-kejadian yang aneh yang sering banget dialamin sama orang tua gue, sama gue dan sama keluarga gue. Akhirnya keluarga gue untuk memutuskan untuk pindah gitu loh. Pindah rumah. Akhirnya ya udah gue pindah. Jadi itu cerita yang gue alamin ketika gue tinggal di salah satu kampung di daerah Bekasi. Itu bukan kampung sih ya, yang tadi gue cerita di awal itu bukan kampung, jadi kayak hutan sih ya jelasnya gitu loh. Dan masih banyak sih ya kalau dibilang kejadian-kejadian yang aneh gitu, mistis. Tapi next time gue cerita lagi lah ya kan. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah mau dengerin cerita gue. Dan terima kasih juga buat Do You Believe It or Not yang sudah mau menerima dan share cerita horor gue. Jadi buat kalian, percaya atau tidak, itu hak kalian masing-masing. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.